Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Khairatul Azhara, NPM 23312241, kelas Informatika 23 EFX. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar algoritma dari mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma yang diampu oleh dosen Miss Ajeng Safitri M.Com. Apa sih algoritma itu? Nah, algoritma adalah langkah atau metode yang telah direncanakan menyeluruh sehingga terurut dan terorganisir. Algoritma juga biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan. Selain itu juga, algoritma berisi serangkaian instruksi yang terbatas untuk menghitung fungsi yang ketika dieksekusi dan diproses menghasilkan output tertentu dan kemudian berhenti pada kondisi terminasi yang ditetapkan. Selanjutnya, jenis-jenis algoritma ada 3, yaitu algoritma berurutan, yaitu algoritma yang dilakukan bertahap dan berurutan. Itu algoritma yang secara berurutan dari awal sampai akhir itu tidak berurutan. Nah, yang kedua, algoritma percabangan, yaitu algoritma yang menggunakan kondisi tertentu dan memilih salah satu arah eksekusi. Contoh kayak iya atau tidak gitu. Algoritma perulangan, yaitu algoritma yang mengulangi instruksi sampai mencapai kondisi tertentu. Nah, di sini ada karakteristik algoritma. Ada 5 juga. Yang pertama ada finiteness atau keterbatasan, yaitu algoritma harus berhenti setelah melewati beberapa langkah atau ketika tujuan akhir telah tercapai. Kedua, definiteness atau juga kepastian. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Instruksi harus jelas dan tidak ambigu sehingga output tidak membuat kesalahan. Nah, yang ketiga itu input. Input adalah masalah yang diketahui dan solusi akan diselidiki. Yang keempat, output. Algoritma tidak memiliki atau lebih nilai input. Output ini tentunya harus menjadi solusi atau solusi dari suatu masalah. Yang terakhir yaitu effectiveness, yaitu keefektivitasan. Algoritma harus efisien, setiap urutan atau langkah harus sesederhana mungkin. Nah, sini ada notasi algoritma. Di sini saya memakai 3 aja notasinya. Itu pertama ada pseudocode. Pseudocode itu membuat logika dan langkah-langkah algoritma mudah dipahami oleh manusia tanpa khawatir tentang aturan penulisan kode yang ketat. Yang kedua ada flowchart. Flowchart itu simbol-simbol standar untuk menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses dan hubungan antara langkah tersebut. Nah, yang terakhir ada bahasa pemrograman. Biasanya merujuk pada cara penulisan algoritma yang mengikuti sintaks dan struktur dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Contoh bahasa pemrograman itu ada Python, Java, JavaScript, dan C++. Nah, ini contoh sederhana algoritma. Saya memakai contoh membuat instan ya. Pertama itu panaskan air, itu inputnya, habis itu masukkan mie, masak 3-5 menit, habis itu tambahkan bumbu, itu proses, terus yang terakhir penyajian outputnya. Lalu apa sih fungsi algoritma itu? Nah, yang pertama itu membantu memecahkan masalah
tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Nah, yang kedua, algoritma juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih sederhana. Yang ketiga, memungkinkan pemrogram untuk dengan mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma dan tanpa harus mengulang dari awal. Yang terakhir, pemrogram hanya perlu melakukan perubahan pada waktu tertentu dan program dapat diperbarui untuk memperbaiki masalah yang muncul. Terima kasih. Segitu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.